mengembangkan kebiasaan. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dan 20 terkait dengan hidup sebagai senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berapa banyak percaya bahwa kebiasaan itu punya dampak yang luar biasa? Tunjuk tangan. Haleluya. Kebiasaan kita itu membentuk karakter kita. Yang namanya karakter itu mempengaruhi arah dan tujuan hidup kita. Yang sepakat dengan saya katakan? Karena itu setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Mari kita perhatikan ada kelemahan, ada kekurangan yang membuat kita pada akhirnya menjadi batu sandungan. Ada juga kekurangan dan kelemahan yang bisa diabaikan, yang tidak terlalu berpengaruh di dalam kehidupan kita maupun berdampak buruk kepada orang lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang dampaknya besar, yang merugikan kita sendiri, juga merugikan orang lain. Kalau sudah demikian, nasihat saya buat kita semua, termasuk saya pribadi, segeralah mengubah kebiasaan buruk kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang tidak berpengaruh, ya kita perhatikan juga, kita ubah, kita perkuat supaya hidup kita pun semakin baik, kita menjadi pribadi yang berdampak positif. Tetapi kalau sudah mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi karir kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi keuangan kita, mempengaruhi kerohanian kita, kita harus sesegera mungkin untuk ubah hal itu, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau hal itu terbawa terus di dalam kehidupan kita, dan kita pikir semakin kita bertambah usia, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin berubah menjadi positif. Belum tentu. Kalau kita biarkan kebiasaan buruk itu, maka kebiasaan buruk itu bukan semakin membaik, melainkan akan memburuk di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan semakin kita bertambah usia, bukan semakin mudah untuk mengubah kebiasaan buruk. Semakin sulit mengubah kebiasaan buruk itu. Anda yang sudah senior, yang sudah jauh lebih berumur dibandingkan saya, pasti mengetahui hal ini. Kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade ada pada kita. Bukannya membaik, bukannya berkurang, tapi semakin buruk. Karena itu secepatnya, kalau kita tahu kita punya kelemahan apa, segera perbaiki. Klik. Satu hal terkait dengan kebiasaan, tidak ada hal baik di dalam kehidupan kita yang langsung jadi secara konsisten. Ada yang bilang bahwa kalau kita mau punya kebiasaan yang baru, minimal diperlukan 20 konsisten. Ada yang bilang harus 3 bulan. Seberapapun lamanya. Kalau itu hal baik, kalau kita memang benar-benar mau memperbaiki diri, mau mengupgrade diri kita, kita perlu effort, kita perlu upaya, perlu pengorbanan untuk membiasakan diri secara konsisten. Kita bisa karena biasa. Semakin sering dibiasakan, maka semakin melekat hal-hal baik tersebut. Demikian juga dengan hal buruk tadi saya bilang. Kalau kita biarkan hal buruk itu seolah-olah sudah lumrah, sudah lazim, sudah biasa, maka hal buruk itu pun akan menjadi sesuatu yang biasa. Ada beberapa kebiasaan baik yang harus dikembangkan, dan saya merujuk kepada
ayat yang tadi kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dan 20. Klik yang pertama, kebiasaan baik, yaitu menggunakan waktu dengan maksimal, dengan optimal dan positif. Karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak pencuri waktu yang membuat kita distracted, membuat kita teralihkan perhatian kita dari hal-hal yang terutama. Maka kita harus mengelola waktu dengan baik. Klik. Pertama-tama, untuk kita bisa menggunakan waktu dengan baik, kita harus menetapkan prioritas. Kita harus buat daftar, kalau perlu ditulis mana hal-hal yang harus dilakukan lebih dahulu, mana yang bisa ditunda, nanti kita lakukan. Jangan semuanya sekarang harus. Jangan semuanya urgent, semuanya mendesak. Ada hal-hal yang harus kita pilah, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Kalau enggak, kalau semuanya harus sekarang, bukan hanya Anda yang stres, orang-orang yang menolong Anda pun akan stres. Karena tidak semuanya kita bisa lakukan sendiri. Kita harus tetapkan prioritas mana yang harus dikerjakan sendiri, dan mana yang bisa kita delegasikan. Saya punya seorang bos yang cukup micromanager. Anda tahu micromanager? Hal-hal kecil pun dia urusin. Hal-hal yang seharusnya sebagai bos dia tidak perlu urusi, tapi karena sudah terbiasa dengan hal-hal perhatian terhadap detail, hal-hal yang sangat sepele pun dia perhatikan. Dia pastikan itu dikerjakan. Akhirnya apa? Dia stres sendiri, saudara. Karena sebagai bos, seharusnya dia lebih strategis. Urusan-urusan yang besar saja dia urusi. Yang pretelan tidak perlu. Tentu, kita juga harus memastikan bahwa kita punya bawahan, kita punya jajaran yang bertanggung jawab. Itu sudah pasti dalam sebuah organisasi. Tetapi kita harus tetapkan prioritas. Kalau semakin Anda naik di bawah Tuhan, semakin tinggi dalam jabatan Anda harus tetapkan prioritas. Anda semakin sibuk di dalam tanggung jawab Anda dalam kehidupan ini, Anda harus punya prioritas. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang ditawarkan, namun tidak mendesak dan tidak penting. Waspadai pencuri waktu. Nah, ini beberapa contoh pencuri waktu. Berlebihan dengan hobi, berlebihan dengan gadget. Kerjaannya dari pagi, siang, malam bukan merenungkan firman Tuhan, tapi nonton sinetron, nonton K-drama, sampai anak tidak diurusi, suami, istri lupa diurusi, karena sibuk berlebihan dengan pencuri waktu. Medsos, hari ini sangat mudah. Tiba-tiba 1 jam berlalu, kerjaan Anda cuman scrolling medsos. Awalnya pencuri waktu, tetapi mereka bukan hanya mencuri waktu rupanya. Lama-kelamaan dari pencuri waktu menjadi pencuri damai sejahtera. Karena Anda mulai iri, Anda mulai dengki. Ini orang kok pergi terus ya? Ini orang kok piknik terus ya? Hari ini di Singapura, oh besok di Amerika, lusa di Eropa. Wah, hebat ya, banyak kali uangnya. Mulai iri, mulai dengki. Ngerjain apa aja sih? Mulai julid, saudara. Bahasa Sundanya, ya kan? Itu bahasa Sunda rupanya, julid itu, saudara. Jadi hati-hati jangan sampai para pencuri waktu dalam kehidupan kita menjadi pencuri damai sejahtera. Karena kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
Kok enak kali hidup dia ya? Padahal dia nggak ngapa-ngapain loh. Aku yang sudah pelayanan susah-susah, aku sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, gini-gini aja hidupku. Kata orang Medan. Itu artinya damai sejahtera Anda mulai dicuri. Bahkan, ini pengalaman pribadi. Ketika anak sudah lagi asik-asiknya scrolling medsos, papanya masuk ke dalam kamar. Oi, belajar, bikin PR, makan, kumpul keluarga. Apa yang terjadi? Konflik antara orang tua dan anak. Loh, itu bukan saja pencuri waktu. Kalau begitu itu sudah pencuri damai sejahtera. Sudah upgrade, sudah naik level. Kalau Anda biarkan para pencuri waktu merasuki kehidupan Anda, maka dia akan mengupgrade dirinya menjadi pencuri damai sejahtera. Pencuri keharmonisan rumah tangga. Pencuri produktivitas Anda karena Anda menjadi tidak produktif. Lalu hasil kerja Anda tidak maksimal. Anda ditegur sama bos, Anda tersinggung. Akhirnya Anda resign karena emosi. Sekarang bingung cari pekerjaan. Saya perhatikan teman-teman saya yang resign karena emosi. Akhirnya apa, saudara? Pindah-pindah. Di perusahaan ini setahun nggak tahan, pindah lagi 6 bulan. Pindah lagi, ya paling lama 2 tahun. Karena tidak pernah mengupgrade diri. Ini bagian berikutnya nanti. Kita akan lihat. Kita harus punya kebiasaan untuk mengupgrade diri. Hati yang mudah tersinggung itu harus di-upgrade, saudara. Kalau enggak ketinggalan zaman, saudara. Nanti Anda tidak compatible. Di operating system Anda sudah nggak compatible. Harus di-upgrade. Menjadi hati yang berbelas kasihan. Hati yang menerima. Segala sesuatu kejadian dalam hidup ini ada agendanya Tuhan di dalamnya. Haleluya. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa contoh klik. Di dalam Alkitab pun rupanya ada orang-orang yang harus belajar mengelola waktu dengan baik. Ada yang namanya Musa. Ketika itu dia berusaha one man show. Semuanya dia mau kerjakan. Semuanya harus lewat dia. Harus lewat persetujuan dia. Semuanya harus menyenangkan dia. Akhirnya apa? Stres dia. Habis waktu, habis tenaga. Dan terkadang inilah blind spot di dalam kehidupan orang yang suka one man show. Musa tidak bisa melihat bahwa dia kecapean, dia stres karena overload di dalam kehidupannya. Kelebihan beban, kelebihan schedule, kelebihan jadwal di dalam kehidupan dia. Karena semuanya harus lewat dia, semuanya harus dia yang kerjakan. Terkadang kita perlu orang lain untuk mengidentifikasi blind spot di dalam kehidupan kita. Makanya setiap masukan, setiap nasihat, setiap teguran, mari kita introspeksi diri. Benar nggak apa yang disampaikan itu? Terkadang orang menegur kita itu demi kebaikan kita. Yitro tidak punya kepentingan apa-apa. Dia hanya mau anaknya tidak stres. Dia hanya mau supaya umat Israel bisa dilayani secara lebih maksimal. Makanya dia datang dengan nasihat ini. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Coba kalau Musa defensif. Papa tahu apa? Kan aku yang ngerjakan tiap hari. Bisa saja Musa seperti itu. Musa loh, pemimpin tertinggi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi enggak, dia dengarkan. Dia tunggu sampai mertuanya selesai ngomong. Berapa banyak kita begitu dinasehati, kita sudah buru-buru membela diri. Kita potong nasihat yang disampaikan kepada kita. Dan kalau kita nggak suka, kita walk out.
Udah kayak anggota DPR aja Anda walk out. Tapi enggak Musa. Dia seorang yang lembut hati. Engkau akan menjadi sangat lelah, kata Yitro. Baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini, pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Dan dia terima dengan baik nasihat ini. Akhirnya apa? Semuanya baik. Musanya jadi baik, tidak stres, tidak overload. Orang Israel pun dapat dilayani secara lebih optimal di dalam konseling mereka. Yesus pun harus mengembangkan kebiasaan yang baik sebagai manusia. Karena itu dikatakan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di tengah kesibukan pelayanan, tidak ada yang lebih sibuk daripada Yesus. Anda pendeta terkenal pun Anda tidak lebih sibuk daripada Yesus. Yesus itu kemana-mana selalu ada yang mengikuti. Setiap saat, setiap waktu, di mana ada Yesus, di situ dia harus melayani. Pendeta masih ada istirahatnya. Sekalipun Anda berkhotbah 6 kali dalam satu hari Minggu, tetap ada jedanya, ada istirahatnya. Di tengah kesibukan pelayanan tersebut, Yesus masih menyempatkan waktu untuk fokus pada apa yang terutama. Dan saya belajar dari Yesus. Saya tidak mungkin bisa mengatur waktu saya. Kalau saya setiap hari datang ke kantor jam 8, dan saya berharap jam 8 sampai jam 8 malam lagi ada waktu senggang untuk saya bisa menyiapkan khotbah, untuk saya bisa merenungkan firman Tuhan, apa yang saya mau bagikan, bagaimana saya meresearch dan belajar dari artikel-artikel yang ada di Google dan lain sebagainya, atau mendengar khotbah. Karena setiap hari Minggu saya berkhotbah, saya pun harus mengisi roh saya dengan khotbah-khotbah yang lain. Saya dengar dari berbagai sumber. Saya tidak mungkin bisa kalau saya tiap hari datang ke kantor jam 8, mulai kerja sampai jam 8 malam lagi. Kemudian saya harus mengambil waktu hari Sabtu, waktu keluarga saya. Tidak mungkin saya bisa berkhotbah setiap hari Minggu. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya harus datang lebih awal di kantor. Jam 7 saya sudah di kantor. Saya pakai 1 jam pertama untuk belajar firman Tuhan apa yang saya mau sampaikan hari Minggu yang akan datang. Disitulah pergumulan saya. Orang tanya, kenapa sih? Kantor juga masih gelap. Ngapain datang pagi-pagi? Untuk itulah saya datang pagi-pagi supaya hari Minggu saya bisa membawakan sesuatu yang memberkati kita semua. Kemuliaan bagi Yesus. Tapi harus bisa atur waktu. Membangun kebiasaan. Sekarang saya kalau nyampe di kantor nih, kadang-kadang kan jalan sekalipun pagi namanya Jakarta itu macet. Saya sudah berangkat dari rumah jam 6, jam 6.15 saya berangkat dari rumah. Terkadang nyampe kantor tuh jam 7.15. Loh, jam kantor saya mulainya 8.30, saudara. Kadang jam 8 kalau ada meeting. Jam 7.15, rasanya nih bagi saya, telat nih. Padahal masih ada waktu 1 jam 15 menit untuk saya bisa santai-santai. Tapi karena saya sudah terbiasa jam 7 nyampe kantor, 7.15 itu jiwa saya sudah tidak bisa menolerirnya lagi. Itulah kuasa dari kebiasaan. Tapi kalau Anda sudah terbiasa janjian sama orang jam 7, Anda datang jam 7.15 dan menurut Anda itu tidak salah, lakukan itu terus. Maka ketika Anda ditegur, kau telat, Anda akan ngomong apa? Enggak tuh, aku udah biasa kok datang segini. Baru hari ini aja kamu marah. Loh, yang lucu kan, yang salah lebih galak daripada yang benar. Bagi Anda yang suka telat itu biasa. Aneh kalau ada orang yang marah karena Anda telat.
Tapi kalau Anda biasa on time, janjian sama orang jam 7, kurang 5 menit Anda sudah nongol. Anda nongol jam 7 lewat 5 menit pun, Anda akan rasa ada sesuatu yang kurang. Aku hari ini tidak disiplin. Aku hari ini telat. Padahal cuma 5 menit. Itulah dampak dari kebiasaan. Karena itu, mari dalam hal waktu. Saya tahu orang Indonesia, ya, paling gampang hidup di Jakarta itu alasan macet. Kalau memang macet, kenapa nggak berangkat lebih awal? Haleluya! Saya pernah dengar satu ilustrasi yang keras. Saya masih ingat nama pendetanya, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Ya, orang Batak pasti kenal. Dan dia memang terkenal khotbahnya keras. Saya mau tanya kepada Anda. Ini pendeta itu nanya, ya kan? Berapa banyak dari Anda yang gerejanya lebih jauh daripada ke bandara? Rata-rata manusia, gerejanya pasti tidak lebih jauh daripada dari rumahnya ke bandara. Dari rumah ke gereja itu biasanya lebih dekat daripada rumah ke bandara. Pernah nggak Anda terlambat ketinggalan pesawat ke bandara? Jarang sekali. Paling dalam 100 kali kesempatan, sekalilah Anda ketinggalan pesawat karena terlambat. Pendeta itu lalu bertanya, lalu kenapa kamu selalu terlambat ke gereja? Di mana jaraknya lebih dekat dibandingkan ke bandara? Katanya. Jangan sebel sama saya cuma menyampaikan apa yang pendeta itu sampaikan. Itu untuk koreksi kita, saudara. Kita ke bandara 2 jam sebelumnya, kita sudah nongol di counter check-in. Kalau internasional, ya kan? Di gereja, suruh banyak kali alasannya. Bisa kali nulis buku 1001 alasan kenapa saya datang ke gereja terlambat. Bisa itu jadi buku, saudara. Nah, bagian ini saya yang ngomong nih. Nggak ada itu di khotbahnya Pak Ridwan, nggak ada. Dan saya berharap Anda punya hati yang terupgrade. Tidak mudah tersinggung lagi, saudara. Haleluya. Mon Hermon kalau masih tersinggung, aduh, mohon maaf, belum dewasa Anda. Tersinggung itu manusiawi. Ya. Tapi respon kita seperti apa? Respon kita seharusnya yang benar adalah mari kita koreksi apa yang salah dari diri kita. Amin. Klik. Yang kedua, ini yang bagian yang menarik buat kita semua. Kebiasaan meningkatkan diri. Kebiasaan mengupgrade diri. Mereka yang berusaha meningkatkan diri tidak terjebak dalam kepuasan diri yang akan menghambat kemaksimalan potensi hidup. Klik. Caranya bagaimana kita harus membuka diri terhadap hikmat umum sebagai hal-hal baru untuk memperlengkapi diri dalam kehidupan, gigih untuk terus belajar mengembangkan kemampuan kita. Dengan perkembangan zaman, jangan berhenti belajar. Bahkan hal-hal yang baru, AI, teknologi. Jangan bangga kalau kita berkata, aku ini gaptek loh. Anda nggak perlu berbangga kalau Anda gaptek. Hari-hari ini semuanya teknologi. Haleluya. Dan tadi saya katakan mengupgrade diri, meningkatkan diri. Bukan hanya soal pengetahuan, bukan hanya soal keterampilan. Mental kita harus ditingkatkan. Mental kita harus di-upgrade. Karena orang-orang yang kita banyak berurusan di sekitar kehidupan kita ini aneh-aneh. Ya, dengan berbagai karakter, berbagai kepribadian, berbagai kepentingan. Kita harus mengupgrade mental kita. Bagaimana bersikap dewasa. Supaya tidak mudah menghakimi. Tidak mudah terlalu cepat menilai orang lain.
Kalau Anda melihat api di LA itu sebagai penghakiman dari Tuhan, mental Anda, teologi Anda perlu di-upgrade. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang tidak mau seorang pun binasa. Dia mau semua orang selamat. Bagaimana kita menghadapi krisis, menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kita harus mengupgrade adab kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih beradab dan bukan semakin biadab. Adab kita, etika kita, sopan santun kita. Terus belajar, ngomong terima kasih sama orang yang menolong kita. Tahu bersyukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita juga harus rindu belajar lebih lagi tentang hikmat yang khusus, firman Tuhan, kehendak Allah. Kalau memang Anda punya kesempatan, mari upgrade teologi Anda. Cari kesempatan untuk belajar, studi lebih lanjut, supaya pengetahuan Anda pun lebih terupgrade, lebih up to date. Klik beberapa contoh di Alkitab. Kita lihat contoh-contoh yang luar biasa. Seorang Daniel yang sudah hebat sebelum dia dibawa ke pembuangan di Babel. Dia orang yang cakap, dia orang yang pintar. Tapi kalau kita lihat, dia pun tetap harus dididik. Dia tetap harus diajar. Yang dibawa ke Babel, yang bisa masuk ke istana raja, waktu itu adalah orang-orang yang punya ilmu, punya orang-orang yang berpengetahuan banyak, orang-orang yang cakap. Tapi tetap mereka harus diajar, mereka harus dididik. Bukan 1-2 bulan, 3 tahun Daniel harus belajar. Kita hanya melihat hasilnya. Oh, Daniel dahsyat ya, orang hebat. Kita semua kepingin seperti Daniel, tapi kita tidak mau melewati proses yang dilewati oleh Daniel. Dan karena dia berprestasi, maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam beberapa periode penguasa. Bukan ganti raja, ganti pengurus, enggak, ganti raja. Daniel tetap menjadi orang penting di dalam kerajaan itu. Kenapa? Karena dia terus-menerus mengupgrade diri, membuat dirinya eksis dengan pengetahuan yang disesuaikan. Itu dikenan oleh raja, sehingga mendapatkan. Ada seorang bernama Paulus. Paulus ini kurang pinter apa, saudara? Dia adalah orang Farisi di atas segala Farisi. Farisi yang terhebat pun Paulus lebih hebat dari orang itu. Ketika mengenal Yesus, dikatakan dalam Galatia 1 ayat 17 dan 18, aku berangkat ke tanah Arab. Untuk apa? Belajar. Bukan 1-2 hari, bukan retret 1 minggu, 3 tahun. Paulus belajar. Dia harus memperbarui pengetahuannya, pengenalannya akan kasih karunia. Bahkan beberapa tahun ini sudah puluhan tahun kemudian, 2 Timotius 4 ayat 13, ini hal yang luar biasa. Paulus ada di dalam penjara. Dia katakan, jika engkau kemari, bawa juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Untuk apa? Supaya dia bisa belajar, membaca kembali tulisan-tulisan dia, dan bagaimana mengupgrade-nya supaya lebih up to date. Di penjara pun Paulus ingin terus belajar dan bertumbuh. Klik. Ini yang saya katakan minggu yang lalu tentang Daud. Kenapa Daud tiba-tiba diangkat oleh Tuhan dengan 1 tembakan? Tiba-tiba dia bisa menjungkir balikkan sebuah bangsa, membuat
sebuah bangsa Israel mengalahkan musuh bebuyutannya, Filistin. Kenapa? Karena dia sudah biasa. Dia biasa mengasah kemampuannya, mengasah talentanya, mengasah keterampilannya. Dan pada hari Tuhan mengangkat dia siap. Berapa banyak dari kita kepingin menang atas Goliat. Kita kepingin tiba-tiba satu hari kita menjadi populer, kita menjadi terkenal, kita diangkat di antara orang-orang di sekitar kehidupan kita, tanpa kita pernah mau mempersiapkan diri untuk menerima berkat itu. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya menerima berkat Tuhan dan dia jatuh. Dia bukan menjadi berkat, justru dia menjadi batu sandungan buat orang lain karena rupanya tidak siap menerima berkat yang Tuhan siapkan. Karena itu, mari kita membiasakan diri, melatih, mengasah, mengembangkan, menumbuhkan apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita dengan mengupgrade diri kita. Yang ketiga dan yang terakhir, kita perlu membangun kebiasaan untuk mengucap syukur. Kita seringkali tanya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku? Anda tahu nggak? Mengucap syukur adalah salah satu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Salah satu kehendak Tuhan. Anda sudah lakukan belum kehendak Tuhan yang ini? Udahlah, kalau Anda belum lakukan kehendak Tuhan yang ini, nggak usah aneh-aneh minta kehendak Tuhan yang lain. Lakukan dulu yang jelas. Kita ini sebagai orang Kristen, orang karismatik, kadang-kadang kepengennya sesuatu yang abstrak, yang tidak tertulis di Alkitab kalau perlu, supaya itu menjadi pewahyuan yang baru, heboh. Padahal 1 Korintus 4 berkata, Anda harus kembali kepada apa yang tertulis. Anda yang terima, apa yang Anda terima dari Tuhan pun harus Anda cek kembali dengan apa yang tertulis. Jadi mengucap syukur adalah kebiasaan baik lainnya yang harus terus dilatih dalam segala keadaan. Bersyukur mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang kepada apa yang ada pada kita. Bersyukur artinya kita menghormati Tuhan sebagai sumber berkat kita. Bersyukur artinya kita sepakat dengan firman Tuhan dan tidak memberikan tempat bagi pikiran negatif yang dilontarkan oleh iblis. Tahukah Anda bahwa perkataan iblis itu tidak punya kuasa? Rancangan iblis itu tidak punya kuasa atas hidup kita, kecuali kita sepakat dengan iblis. Jadi iblis ini sifatnya hanya meminjam otoritas kita yang kita berikan kepada dia. Sehingga apa yang buruk, apa yang tidak baik yang dirancangkan oleh iblis itu terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sepakat. Karena kita mengamini. Karena itu sangat hati-hati, saudara. Kalau ada pikiran yang negatif, satu-satunya cara Anda harus memeranginya dengan firman Tuhan. Jangan pernah sepakat dengan hal-hal negatif yang dilontarkan oleh iblis. Yang dilontarkan terkadang oleh pikiran kedagingan kita sendiri. Oh iya, tahun 2025 akan menjadi tahun yang berat bagi Anda yang percaya. Bagi saya, tadi sudah dikatakan oleh WL, tahun 2025 adalah tahun yang terbaik. Haleluya! Lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tergantung kepercayaan kita. Berita mana yang engkau mau dengar? Klik. Dikatakan tadi, atas segala sesuatu kita harus bersyukur. Artinya, dalam hal baik maupun buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan, menguntungkan, tidak menguntungkan, dan seterusnya. Kita menyadari bahwa semua yang terjadi ada agenda Tuhan di dalamnya. Karena itu semuanya patut disyukuri. Klik.
Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan merupakan tanda kehidupan yang berakar, yang dibangun di dalam Kristus. Lebih banyak mana kita bersyukur atau berkeluh kesah? Tergantung apakah dasar kita kuat. Dan ini beberapa contoh di dalam Alkitab, hati yang penuh dengan ucapan syukur, sekalipun menghadapi keadaan yang tidak mengenakkan. Ayub tetap memuji Tuhan di saat dia kehilangan segalanya. Daniel tetap bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Inggris, he gave thanks 3 times a day. 3 kali dalam sehari. Meskipun dia diancam akan masuk ke dalam gua singa. Mazmur 119 ayat 164. Pemazmur dikatakan, dia memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Tapi ada juga contoh hati yang tidak bersyukur, dan kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hawa, dia fokus di tengah berkat Tuhan yang melimpah. Engkau boleh makan dari pohon manapun di taman ini. Berapa banyak pohon kita tidak tahu, pasti banyak di Taman Eden waktu itu. Tapi Hawa karena dia lupa bersyukur, dia fokus pada apa yang dilarang. Hanya satu yang dilarang, dibandingkan ratusan mungkin ribuan pohon yang lain yang dia bisa makan buahnya. 2 Tawarik 32 ayat 25, ketika Hizkia diperpanjang umurnya oleh Tuhan, bukannya dia bersyukur, dia menjadi angkuh. Dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan 9 penderita kusta yang lupa berterima kasih kepada Yesus yang menyembuhkan mereka? Hanya 1 orang yang kembali, dan ini pun bukan orang Yahudi. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa bahwa oh ya, memang aku berhak untuk diberkati. Tuhan memang harus memberkati aku. Tapi kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa berterima kasih, mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Sang Pemberi berkat itu. Mari kita belajar dari seorang Samaria. Seorang yang pada awalnya Yesus datang bukan untuk orang-orang non-Yahudi. Yesus datang untuk umatnya Israel. Tapi pada akhirnya keselamatan itu harus dialihkan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Karena banyak dari orang-orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, sumber keselamatan itu. Dan ayat di sebelah kiri, nanti Anda buka, mungkin tidak terlalu jelas, 1 Korintus 4 ayat yang ke-7, itu terjemahan yang lain. Saya akan membacakan dari terjemahan baru. Dikatakan di sana, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apa yang kita punya yang kita tidak terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Karena itu segala yang kita punya, bahkan kehidupan yang dipercayakan kepada kita, dari Tuhan asalnya. Mari kita belajar menghargai, belajar membangun kebiasaan yang baik, sehingga hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Klik. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita terus kembangkan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.